Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama Adi Praitno dan juga Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Saktibuana. Pak Wisnu masih bersama kami ya. Pak Wisnu, Ya. yang kita tahu kan bagaimanapun hierarki pemerintahan adalah dari pusat kemudian ke provinsi kemudian ke kota atau kabupaten. Nah, kalau kemudian seperti ini, apakah bolehkah kalau kemudian ada orang yang menyatakan bahwa jangan-jangan Kota Surabaya potong kompas, langsung meminta ke BNPB tanpa kemudian berkoordinasi dengan provinsi? Ya, artinya gini, bicara permintaan is okay. Kita sudah minta ke provinsi mau ke pusat. Nah, kalaupun itu ada koordinasi jelas, apa sih susahnya misalkan mobil itu dikirim dari BNPB dan kita udah dikabarin untuk Surabaya, oke. Di perjalanan misalkan BNPB bilang, oh ini kita koordinasikan dengan provinsi. Provinsi yang tahu ya kontak kita lah. Bu, ini misalkan, ini kita alokasikan dulu ke sini gimana? Apa susahnya daripada mobil itu tiba-tiba dibelokkan, ini jadi rame. Makanya saya katakan, sudahlah, urusan mobil bagi saya udah selesai lah. Nanti Surabaya bisa beli sendiri, nanti saya usulkan Bu Risma udah pakai anggaran kita Bu, beli PCR sendiri gitu ya. Nah, tapi yang penting hari ini bagaimana kita menenangkan rakyat kita, bagaimana kita menyelesaikan posisi ini. Karena sekarang rakyat menunggu, di bawah mereka berteriak, yang kena terdampak itu masih bisa belum makan. Kemarin bantuan baru sekali turun. Nah ini sudah masuk lagi bulan Juni. Mau seperti apa? Ini harus komprehensif kita bergerak. Belum lagi sudah ada aban-aban bahwa Surabaya juga masuk yang akan dimasukkan dalam new normal. Kita harus bergerak paralel ini. Sementara kita juga harus mendisiplinkan warga kita harus melakukan sosialisasi bagaimana pengetatan di tempat-tempat berkumpulnya massa gitu ya. Misalnya pasar, mal dan sebagainya yang untuk memutar ekonomi di bawah. Ini pada new normal harus dibuka. Udah mulai kita berpikir untuk dibuka. Oke, PSBB kita ketatkan ini, PSBB ketiga. Tapi kan ini sebagai pembelajaran untuk kita bicara ke depan. Sudahlah, yang sudah ini kalau kita terus ngurusi PCR kan ya nggak selesai-selesai. Kasihan rakyat Surabaya, kasihan rakyat Jawa Timur nanti. Oke, Pak Wisnu, tapi begini, saya ingin mengklirkan masalah ini. Jadi memang pemerintah kota dan kabupaten bisa meminta mobil tes PCR langsung ke BNPB tanpa melalui provinsi, begitu? Nah, kalau itu kan tinggal koordinasinya saja, Mbak. Gitu. Oke, jadi koordinasinya kan tidak melalui provinsi tapi langsung ke BNPB ya? Lah, semua kan ya bisa saja. Kalau selama ini misalkan kita kirim surat ke BPBD Jawa Timur, nggak ada jawaban, kan kita bisa ngirim surat langsung ke BNPB. Oke. So what gitu. Yang penting ini kecepatan yang harus kita butuhkan. Jadi tolonglah kita tidak usah mencari siapa yang salah. Bukan, yang ingin saya cari di sini adalah kemudian bagaimana koordinasinya kok bisa miss. Apakah kemudian ketika mengirim surat ke BNPB tidak ditembuskan ke provinsi? Nah, makanya itu tadi dari awal kan yang disampaikan Pak Diki tadi di pertama tadi kan, ya sudah ditanyakan aja BNPB. BNPB ini mobilnya untuk siapa? Kalau BNPB menjawab kan sudah jelas lah, udah clear lah saya pikir. Oh ini dikoordinasikan Jawa Timur, ya sudah kita ngalah kan gitu. Oh ini memang untuk Surabaya, ya sudah Jawa Timur minta maaf ke Surabaya, selesai urusannya. Kan tinggal gitu aja lah Mbak. Kalau ini diperpanjang terus sementara rakyat Surabaya, rakyat Jawa Timur butuh penanganan cepat hari ini. Sudahlah kita selesaikan ini di sini. Bung Adi, menurut Anda koordinasi kita, pusat, provinsi maupun kabupaten kota dalam penanganan pandemi COVID-19 setelah terutama spesifik soal Surabaya dan Jawa Timur ini menurut Anda seperti apa? Kan kasus Surabaya ini sebenarnya memperpanjang silang sengketa, silang pendapat antar berbagai stakeholder dalam menanggulangi soal corona. Kan sebelum di Surabaya ada Jakarta dengan Istana yang selalu overlapping dan tumpang tindih. Yang teranyar soal misalnya data bansos, saling tuding di mana-mana. Ataupun ada perseteruan yang juga cukup luar biasa antara Bupati Lumajang dengan Poltim. Itu serius betul, hampir berminggu-minggu. Itu artinya di tengah pandemi semacam ini, sekalipun ada pendapat, sekalipun ada data-data yang berbeda, termasuk bantuan di Surabaya, mestinya itu diredam ke bawah. Nggak perlu ngomong ke publik, nggak perlu diviralkan videonya. Jadi yang tampak di permukaan itu adalah suatu hal yang manis. Membuat psikologis masyarakat kita itu tenang menghadapi suasana pandemi. Kan orang sudah tidak keluar rumah 3 bulan, mereka rela tidak bekerja, tidak beribadah. Tapi kok elit memberikan satu pertontonan yang menurut kita melihat dari jauh kurang elok dipandang gitu ya. Kalau dalam kondisi normal tidak ada pandemi, mau saut-sautan dengan bahasa yang agak ekstrim, itu biasa saja. Dan sering kita tonton dari elit-elit kita. Kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, dan Bu Risma, seringkali kita tonton yang begitu. Tapi karena ini suasananya pandemik, maka memang butuh
satu kohesivitas sosial, kerendahan hati untuk tidak meluap-luap menyampaikan aspirasi. Tapi menurut Anda apa sih yang terjadi spesifik di Jawa Timur dengan Surabaya ini? Koordinasi antara wali kota Bu Risma dengan gubernur Bu Kofifa seperti apa? Ya sebenarnya tidak terjadi apa-apa ini Mbak. Yang ramai itu karena ada video viral marah-marah. Dan melibatkan menyebut elit-elit di pusat, nyebut sekjen partai, ada kemudian menunjukkan screenshot dengan PNBB, itu yang kemudian membuat heboh. Ini kok segini amat, padahal 2 mobil kata Pak Wisnu, itu bisa diadain sendiri kok oleh Surabaya. Apa susahnya? Sudahlah, case close. Kita bicara ke depan bagaimana Surabaya, pandeminya nggak naik. Angka separuh Jawa Timur itu bukan di Surabaya lagi, tapi bisa ditekan. Kan begitu sebenarnya yang ingin kita tonton ke depan. Jadi kalau kita melihat dari jauh, persoalan 2 mobil itu terlampau sepele untuk dibesar-besarkan. Cuman karena ada video viral, intonasinya agak besar, marah-marah. Jadi kemudian orang melihat ini suasana orang takut, masih saja ada yang marah-marah. Kan kira-kira begitu. Secara psikologi politik ini tidak terlampau kondusif sebenarnya. Makanya kemudian merangkulan, saling bersama, membantu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat itu menjadi penting ke depan. Selama kita tidak pernah tahu kapan ini corona selesai, selama itu juga maka sekalipun ini misalnya bantuan 2 mobil untuk Surabaya, kan nggak ada salahnya juga dipakai oleh yang lainnya. Sekalipun Asal misalnya koordinasi. Betul, asal koordinasi. Ya beginilah ngurus negara. Dan sekali lagi, dalam sistem politik yang demokratis, gaduh-gaduh begini memang biasa. Kecuali dalam sistem politik yang agak beda, ya sami'na wa ta'na, selesai. Tidak ada perdebatan apapun. Terakhir buat Pak Wisnu begini, ini kan kemarin yang kami tahu dari jurnalis Kompas TV yang ada di Surabaya adalah bahwa penjadwalan tes PCR di Surabaya Kamis sampai dengan Senin. Nah, setelah kejadian kemarin, kapan kira-kira akan ada tes swab lagi dengan skala yang diperbesar di Surabaya? Ya, sejauh ini kita manfaatkan yang ada lah, Mbak. Artinya yang sudah ada dari BIN, yang kapasitasnya yang bisa sampai 500, ya kita optimalkan itu dulu lah. Nah, kita tidak mau berhenti hanya gara-gara 2 mobil PCR yang belum datang-datang ke Surabaya gitu. Tapi ya juga saya minta pada sama seperti Pak Adi tadi, saya sepakat. Artinya hari ini semua pemimpin kita harus turun bersama rakyat untuk menenangkan mereka. Mereka menghadapi semua dan kita menghadapi bersama-sama pandemi ini. Artinya mumpung dalam suasana masih lebaran ini, ayolah saling bermaafan. Case close sudah masalah mobil PCR. Yang penting sekarang bagaimana mengatasi kenaikan yang lonjakan kemarin di Surabaya, khususnya di Jawa Timur secara keseluruhan, agar segera selesai. Dan ini harus butuh kebersamaan, butuh gotong royong, butuh kerendahan hati semua pihak. Saya tidak menyalahkan semuanya. Artinya ya ini yang kita butuhkan hari ini biar rakyat kita bisa bersemangat lagi menghadapi ini bersama-sama, gotong royong, mereka bisa berdisiplin diri, menjaga diri sendiri khususnya untuk dirinya dan keluarganya, itu juga akan menjaga semuanya. Itu yang kita butuhkan dan pemerintah daerah akan hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan masyarakat. Mereka yang terdampak kita kasih makan, mereka yang MBR yang tidak mampu, yang sekarang masih susah makan untuk walaupun sudah tidak bisa keluar rumah. Nah, itu yang harus kita treatment agar ketahanan fisik secara psikologis maupun fisiknya bisa kuat menghadapi pandemi ini. Dan satu lagi yang paling penting, kita selalu berdoa agar Tuhan segera mengangkat pandemi ini dari Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia yang kita cintai. Ini jadi pelajaran penting untuk pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota untuk selalu berkomunikasi, berkoordinasi karena bagaimanapun ini demi membantu masyarakat yang sedang kesusahan menghadapi pandemi. Terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Bung Adi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara jangan kemana-mana.